Baik, kita akan coba praktikum langsung menggunakan Arduino. Di sini kita coba gunakan satu Arduino Uno dan satunya lagi Arduino Nano. Nanti teman-teman sesuaikan dengan jenis Arduino yang teman-teman punya. Arduino sendiri punya banyak jenis, ada hampir 20-an untuk jenisnya. Untuk jenisnya sendiri teman-teman bisa lihat di aplikasi Arduino IDE. Di Arduino Tools-nya juga ada di sana. Bisa lihat bahwa di sana ada banyak jenis. Nah, di sini kita coba kenalin. Ada beberapa perangkat untuk praktikum kita di pelajaran fundamentalnya untuk hal-hal dasar. Di sini ada Arduino Uno dan satunya lagi ada Arduino Nano. Nah, ini dua hal yang mungkin teman-teman bisa jadi pilihan. Nah, di sini Arduino Uno, kebetulan saya terhubung ke modul Ethernet. Di sini akan coba saya cabut dulu untuk modul Ethernetnya. Nah, sebelum kita coba lanjut untuk praktikum untuk mengendalikan LED, beberapa LED yang nanti akan kita kontrol dan kita akan buat seperti running. Nah, kita coba memperkenalkan dulu beberapa bagian di Arduino yang nanti akan banyak berinteraksi dengan kegiatan praktikum kita. Nah, di sini di Arduino yang ada di pasaran untuk jenis Arduino Uno itu ada yang jenisnya SMD dan ada yang DIP ya. Untuk yang DIP ini seperti ini. Yang seperti ini. Nah, DIP sendiri itu cirinya adalah ia terdapat microcontroller ya. Ia terdapat microcontroller di boardnya. Nah, ini microcontrollernya, barangkali teman-teman bisa cek di Arduino masing-masing. Oke, ini tidak bisa zoom. Ini jenisnya Atmel ya, jenisnya Atmel. Nah, untuk yang DIP, kalau misalkan microcontroller ini terjadi kerusakan, ini dapat diganti ya, kemudian pasangkan kembali. Kemudian yang SMD bedanya ia berbentuk chipset persegi, mungkin mirip seperti di Arduino Nano ya. Jadi dia terpatri atau tersolder secara permanen di boardnya. Sementara ini bentuknya soket yang untuk yang DIP. Jadi bedanya itu, DIP berbentuk soket, dia bisa di plug and play. Kemudian kalau yang SMD dia terpatri secara permanen. Nah, di Arduino Uno sendiri dia ada pin yang difungsikan, satu di baris atas itu difungsikan untuk data ya, ada pin 2 sampai pin 13, kemudian ada 0 dan 1 itu RX TX, itu difungsikan untuk transceiver dan receiver. Nah, bisa digunakan untuk remote control ataupun untuk transferring wireless dan lain-lain. Kemudian ada ground. Ya, mungkin di sini kurang jelas, kurang fokus, teman-teman bisa lihat Arduino-nya masing-masing. Ada ground, kemudian di bawahnya ada power dan untuk input analog. Ya, input analog. Ada analog 0 sampai analog 5. Kemudian untuk yang berhubungan dengan power ada fin ini difungsikan kalau misalnya kita ingin implementasi di lapangan, ada kebutuhan powernya, kita langsung hubungkan ke power adaptor. Kemudian ada ground, ada pin ground ada 2. Kemudian ada pin 5 volt, pin 3,3 volt dan reset. Nah, itu yang akan banyak berinteraksi dengan kita, yaitu pin data, kemudian ada pin ground, power ya, dan analog. Nah, barangkali itu yang untuk Arduino Uno ya.
Nah, bagaimana yang Arduino Nano? Arduino Nano bentuknya lebih kecil. Arduino Nano bentuknya mungkin sebesar flash disk. Di sini kurang lebih sama dengan Arduino Uno. Ada pin untuk analog dari A1 ya, dari A1 sampai A7. Kemudian pin power untuk 5 volt, reset, ground dan V ya. VIN. Nah, kalau misalnya kita menggunakan laptop atau PC, kita menggunakan power dari USB. Tapi ketika implementasi di lapangan, kita akan hubungkan satu kabel dari adaptor ke VIN, kemudian satunya lagi ke ground ya. Kemudian di baris baliknya yang bawah itu ada TX-RX juga, kemudian reset, ground, kemudian pin data dari data 2 sampai data 12 ya. Nah, itu pin yang akan banyak kita gunakan untuk selama praktikum. Nah, sekarang kita akan coba untuk merakit LED ya. Kita gunakan 2 LED dulu. Rakit LED baik menggunakan Arduino Uno maupun Arduino Nano. Nanti akan kita coba set bagaimana perbedaannya. Kita butuhkan ada Arduino, kemudian ada LED 2, kemudian ada kabel yang digunakan ini kurang lebih ada 5 kabel. Kabelnya gunakan kabel yang male to male artinya kedua ujungnya ada jarumnya. Nah, kemudian ada breadboard atau project board yang akan kita gunakan. Breadboard, cara kerjanya sendiri teman-teman juga sudah pelajari di virtual breadboard, bahwa yang bagian atas, paling atas dan paling bawah ini terhubungnya secara baris ya, berarti secara horizontal. Nah, kalau misalnya kita mau menghubungkan dua kabel, saya contohkan seperti ini. Kalau kita mau menghubungkan dua kabel, misalkan satu kita taruh di sini ya, misalnya satu taruh di sini, artinya kalau kita mau menghubungkan kabel ini ya, kita bisa taruh di titik lain yang sejajar, yang sebaris dengan kabel pin yang sudah kita colok tadi. Jadi bisa taruh di sini ya, bisa letakkan di sini atau di tempat lain, yang jelas intinya dia sejajar secara horizontal. Nah, ini umumnya untuk yang paling atas atau yang paling bawah sini ini digunakan untuk power, jadi plus minusnya. Nah, jadi satu untuk ground, satu lagi untuk power. Nah, ini untuk power. Kalau misalnya kebutuhan untuk power, mau menyambungkan supply power, kita colok di satu baris yang sama. Nah, berbeda dengan yang di kolom atau blok titik-titik yang di tengah, ini digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen. Nah, untuk yang di tengah, ini dihubungkannya secara vertikal. Nah, secara kolom. Kalau yang paling atas dan paling bawah tadi terhubungnya secara baris. Ya, berarti yang tengah ini kebalikannya, ini dihubungkan atau terhubung secara kolom. Misal di sini ada komponen. Ya, di sini ada komponen dan saya colokkan. Kalau misalkan kita ingin menghubungkan komponen tersebut, berarti kita harus meletakkan pin di kolom yang sama ya. Nah, ini meletakkan pinnya di kolom yang sama ya. Jadi boleh di sini atau di atasnya ya, yang penting dia masih sekolom ya, masih satu kolom ya. Nah, boleh yang di baris kedua, 3, 4 atau 5 ini. It's 3, 4 atau 5 ya. Nah, boleh. Yang penting dia masih satu kolom. Kalau yang paling atas, yang penting dia masih satu baris. Ya, jadi bedanya itu.
yang paling bawah juga. Nah, ini di blok yang ini dengan yang bawah ini berbeda, dia terpisah dengan blok parit ini. Jadi yang bawah ini hanya terhubung sekolom 5 ini, 5 titik ya, 5 titik ini. Yang atas juga 5 titik, yang atas dengan yang bawah, yang bawahnya ini beda. Baik, nah kita akan coba memasang dua LED. LED-nya boleh yang warna atau yang bening. Nah, LED di sini umumnya dia ada dua pin. Pin yang panjang itu biasanya digunakan untuk power atau pin positifnya. Pin yang pendek itu negatif. Nah, misal yang pin pin ground ya, atau pin negatifnya yang sebelah kanan kita letakkan. Ini kita colok di breadboard di posisi dua kolom yang berbeda. Jadi seperti ini. Nah, di posisi dua kolom yang berbeda, yang pendek sebelah kanan, yang panjang sebelah kiri, supaya seragam. Kemudian yang pin satu lagi, yang LED satu lagi, boleh tidak berdempetan, kita beri jarak. Ini juga dicolokkan di dua kolom yang berbeda. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kemudian dari dua LED ini di pin negatifnya kita akan hubungkan ke satu ground ya. Nah, jadi pin yang negatif atau groundnya ini yang sebelah kanan kita akan colok di sini ya, di posisinya di sini selurusan dengan yang sebelah kanan. Kemudian kita akan hubungkan di yang blok paling atas di breadboard ya, di sini. Nah, kemudian satunya lagi juga pin yang sebelah kanan. Kemudian kita colokkan juga di atas ya. Nah, ini asal selurusan ya, asal selurusan. Kemudian nanti pin yang ground ini kita buat kabel standby. Jadi misalkan satu di sini selurusan dengan dua pin yang sudah kita colok di atas. Jadi secara horizontal nih kita sejajarkan. Nah, nanti standby kabel kuning ini akan kita hubungkan ke pin ground yang ada di Arduino ya, pin ground yang ada di Arduino. Nah, kemudian ada dua posisi kaki yang positif di LED-nya. Kita akan buat kabel standby dulu. Ini selurusan dengan kaki positif di LED yang sebelah kiri. Nah, kita akan colok di sini. Nah, seperti itu bentuknya. Dan satu lagi juga. Nah, oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba hubungkan di Arduino ya. Nah, ini di Arduino ada pin ground yang kuning ya. Ini alurnya tadi dari LED, masing-masing LED ada kaki negatif. Kita hubungkan masing-masing kabel dengan kabel jumper male to male. Kita hubungkan di baris ground positif yang di atas. Kemudian dari ini kita hubungkan kabel kuning untuk menghubungkan ke Arduino. Nah, di Arduino ada pin ground
tulisannya GND, teksnya GND. Nah, kita hubungkan ke ground. Ini kita gunakan Arduino Uno dulu, dan nanti kita akan coba gunakan Arduino Nano. Kemudian pin LED yang untuk power atau data, ini akan kita coba secara sepakat kita hubungkan ke pin data yang nomor 3 dan 4 ya. Jadi satu kita hubungkan di pin 3, dan satunya lagi di pin 4. Nah, barangkali seperti ini dulu ya. Selanjutnya nanti kita akan buat sketch di Arduino IDE-nya, buat programnya untuk mengontrol dua LED ini. Nanti kita bisa eksperimen, eksplorasi lagi bagaimana untuk mengembangkan programnya supaya LED ini dapat berkedip, mungkin running bergantian atau seketika bersamaan dan seterusnya. Nah, ini menggunakan Arduino Uno ya. Selanjutnya kalau misalnya kita gunakan Arduino Nano seperti apa? Nah, jadi yang ini yang di Arduino Uno, 3 kabel ini, merah, putih, dan kuning, akan coba saya cabut. Nah, kita coba gunakan Arduino Nano. Nah, Arduino Nano karena bentuknya pin seperti ini, maka kita colokkan di breadboard ya. Sementara yang Arduino Uno tadi, kita tidak ada pin tanam yang akan dimasukkan ke breadboard. Nah, sementara yang Arduino Nano ini ada pinnya, ada kaki-kakinya. Nah, ini untuk supaya kita terhubung ke kabel-kabel yang nanti akan kita colok-colok juga di breadboard. Ini kita coba tancapkan ya di breadboard. Nah, kita padamkan di breadboard. Kemudian yang ini, yang ada pin kuning, ini tadi kan terhubung negatif, artinya ground. Nah, kita hubungkan ke pin ground yang ada di Arduino Nano. Ya, groundnya bebas. Nah, ini saya ketemu ground di sini. Nah, ini bisa hubungkan ke ground yang ada di sini. Dia harus lurusan. Ya, jadi misalnya seperti ini. Nah, ini lurusan. Ya. Kemudian yang warna merah tadi 3 dan 4 ya. Kita boleh secara sepakat ya kita colokkan di 3 dan 4. 3 di sini ya, ini selurusan 3. Kemudian satu lagi positif untuk di LED yang satunya. Ini kita hubungkan ke pin 4. Nah, posisi pin 4-nya di sini. Oke. Cukup terlihat D4 ya, tulisannya D4. D3 dan D4. Nah, ini contoh untuk implementasi yang di jenis Arduino Nano. Nah, kita akan coba lanjutkan di pemrogramannya. Kita akan buat sketch dan upload ke masing-masing Arduino. Ya. Cukup kita lanjutkan di pembuatan sketch Arduino Uno dan Arduino Nano. Kita akan membuat sketch pemrograman untuk rangkaian Arduino yang sudah kita buat tadi. Nah, secara default teman-teman silakan jalankan Arduino IDE. Secara defaultnya ketika kita membuat file new, kemudian ada file baru, ini secara otomatis akan ada framework ya berupa function void setup dan void loop seperti yang sudah kita pelajari di virtual breadboard. Nah, di void setup ini akan kita fungsikan gunakan untuk menulis kode-kode yang akan kita gunakan untuk men-setup perangkat, komponen, sensor apa saja yang akan kita gunakan. Nah,
sebelumnya kita sudah buat rangkaian ada 2 LED yang terhubung ke pin data nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, LED 2-nya itu kita akan coba pasangkan di setup ini dulu dengan gunakan, langsung saja ya, ini kita akan gunakan kode pin modenya ya, kita akan gunakan kode pin mode. Kemudian kita tadi gunakan LED yang terhubung ke pin 3 dan pin 4. 3, output, tutup kurung, dan titik koma, jangan lupa. Kemudian pin mode ya, buka kurung 4, karena kita LED-nya satu lagi terhubung ke pin data nomor 4. Kemudian koma output, tutup kurung, dan titik koma. Nah, kedua LED ini sudah kita hubungkan di dalam function setup. Kemudian untuk mengeksekusi Arduino membaca perintah eksekusi itu di dalam void loop. Nah, perintah eksekusi nanti kita akan coba buat di sini. Satu, gunakan untuk menyalakan LED. Kemudian LED-nya dinyalakan berapa lama, kemudian memadamkan LED dan padamnya juga berapa lama, dan seterusnya. Loop akan di looping ya, akan diputar. Arduino akan mengeksekusi void loop secara terus menerus ya. Nah, di loop pertama kita akan coba lakukan yaitu menyalakan LED D3 ya, data 3 selama 1 detik. Oke, perintahnya adalah digital write, W-nya besar, 3 untuk pin 3. Kemudian kita gunakan kode high ya, high, tutup kurung, dan titik koma. Setelah itu menyalakan pin 3 ini selama, gunakan kode delay, buka kurung. Nah, delay di sini Arduino mengakui hitungannya adalah millisecond. Maka kalau 1 detik yaitu nilainya 1000. Nah, kalau 1 detik di sini kita deklarasikan, kita masukkan datanya 1000, tutup kurung, dan titik koma. Nah, untuk memadamkan, ini memadamkan LED D3 selama 0,5 detik. Kita gunakan kode digital write juga, buka kurung 3, low ya, tutup kurung, dan titik koma. Kemudian delaynya kita buat selama 0,5 detik, berarti millisecondnya yaitu 500, tutup kurung, dan titik koma. Di sini kita sudah melakukan eksekusi, perintah eksekusi untuk menyalakan LED nomor D3, kemudian memadamkan LED. Nah, kemudian yang kita inginkan bukan hanya nyala kemudian padam, nyala padam, tapi kita akan mainkan ada 2 LED bersamaan nyala, kemudian padam, kemudian nyala dan padam bergantian antara 2 LED. Nah, di sini kita akan coba nyala bersamaan. Maka di sini kita coba pasang digital write, 4, high ya. Kemudian di sini kita padamkan bersamaan digital write, 4, yang atas kurang L ya, buka kurung, 4, digital write, buka kurung 4, low. Ini nyala dan padam secara bersamaan. Kemudian kita buat menyala dan padam secara bergantian di sini. Nyalanya 1 detik. Kemudian padam nomor 3, padam, delaynya 0,5 detik ya, 500 millisecond.
kemudian 4-nya kita nyalakan bergantian, nyalanya selama 1 second, digital white kurung 4, low kita padamkan yang 4 selama 0,5 second, berarti 500 milisecond. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba hubungkan Arduino ke PC kita atau laptop kita. Nah, ketika terhubung, teman-teman setup di tools yang ada di Arduino IDE, di menu tools, kemudian ke port, kemudian di sini terbaca COM nomor berapa yang terhubung ke Arduino. Di sini kebetulan saya terhubung di COM 3, maka kita pilih COM 3. Selanjutnya di board, pilih board sesuai dengan jenis Arduino teman-teman semua. Kebetulan yang saya pakai saat ini adalah Arduino Nano. Nah, kita pilih Arduino Nano. Selanjutnya pastikan prosesornya terpilih, yaitu ATmega 328P. Nah, setelah sketch-nya kita selesaikan, kita coba simpan. Kita akan coba simpan di folder masing-masing. Ya, misalkan IoT. Misalkan LED 1 tes. Nah, setelah kita simpan, coba kita verify dulu. Sebelumnya pastikan ini sudah kita cek Nano ATmega 328P COM 3. Nah, setelah kita cek, kita verify. Lihat-lihat dulu kodenya. Kita verify dulu. Compiling sketch, kita tunggu hingga selesai. Oke, tidak ada error dan compiling. Kemudian setelahnya kita coba akan upload ke Arduino. Klik tombol upload yang ada di toolbar ya. Compiling sketch, upload lagi berjalan. Uploading dan uploading. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, kita akan coba lihat. Nah, demikian untuk praktikum langsung menggunakan Arduino. Kemudian kasusnya yaitu menggunakan dua LED. Kemudian kita buat animasi untuk menyalakan, memadamkan LED keduanya. Ya. Kita lanjut di praktikum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.